Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Ya. Sehat semuanya? Sehat, Pak. Alhamdulillah ya. Kita coba dulu ya. Masih pasti anak-anak Bapak hari ini semangat-semangat. Kita coba dulu semangat pagi. Jawabnya pagi. Pagi luar biasa. Allahu Akbar. Kita coba ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Allahu Akbar. Ya, subhanallah. Anak-anak Bapak semangat semua pagi hari ini ya. Udah sarapan semua tadi? Sudah, Pak. Ya. Sudah, ya. Oke. Sebelum kita lanjut pembelajaran kita, langkah baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar. Nah, ketua kelas tolong pimpin doanya. Baik, Pak. Siapkan dulu ya, Pak Heru. Siap gerak. Hormat gerak. Tegap gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah kita sudah berdoa. Baik anak-anak Bapak, sebelum kita lanjut, Bapak mau ambil absensi dulu, mau Bapak absen. Heru? Hadir, Pak. Hadir. Fitria? Hadir, Pak. Yulia? Hadir. Yulia. Dia? Hadir, Pak. Erni? Dila? Hadir, Pak. Levi? Yulia Elisa? hadir, Pak. Hadir, Pak. Nurul? Hadir, Pak. Muti? Hadir, Pak. Ya, hadir semua ya. Alhamdulillah. Hapus dulu untuk anak-anak Bapak karena habis semua. Nah, oke. Sebelum kita lanjut, biar tambah semangat anak-anak Bapak. Baik, kita menyanyikan dulu ya anak-anak Bapak. Kita nyanyikan sama-sama lagu Sorak-Sorak Bergembira. Ya, kita mulai ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Sorak-sorak bergembira semua dari bebasnya Indonesia merdeka, Indonesia merdeka, dari Indonesia hak milik kita Oke, bagus. Oke, anak-anak Bapak, siapa yang masih ingat pembelajaran kemarin? Masih ingat pembelajaran kemarin? Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ya. Ingat? Kemarin kita belajar tentang sumber daya alam. Sumber daya alam, sumber energi, dan sudah Bapak singgung juga tentang, Bapak jelaskan juga sedikit kemarin tentang sumber energi alternatif. Apa itu anak-anak Bapak masih ingat? Apa itu energi alternatif? Energi pengganti, Pak. Iya, energi pengganti. Ada yang bagus sekali ya, anak-anak Bapak. Nah, kemarin kita udah belajar sebagai sumber energi alternatif itu merupakan apa? Sumber energi yang tersedia di alam, jumlahnya yang melimpah dan ya tidak akan habis walaupun digunakan secara terus menerus.
Kemudian penggunaan sumber energi alternatif itu juga tidak menimbulkan polusi bagi lingkungan, jadi ramah lingkungan. Seperti contohnya energi alternatif itu ada matahari, angin, air, panas, gas, dan biomasa. Ada juga energi nuklir. Dah, kemudian juga kemarin kita udah menyinggung apa wawancara juga ya, udah belajar wawancara juga. Siapa yang tahu wawancara itu ada siapa aja di dalam wawancara? Ada narasumber, Pak. Iya, bagus, bagus sekali. Ada Wawancara. iya, ada pewawancara. Nah, pewawancara itu siapa? Orang yang melakukan Wawancarai, Pak. Oh iya, bagus sekali anak-anak Bapak. Oh, pintar-pintar anak-anak Bapak nih ya. Nah, dalam wawancara itu ada yang namanya pewawancara dan narasumber. Nah, pewawancara itu adalah orang yang melakukan wawancara, sedangkan narasumber adalah orang yang memberikan apa? Informasi. Iya, bagus. Dari kita coba juga ya. Kemarin udah kita jelaskan juga. Nah, wawancara itu apa? Merupakan kegiatan yang dapat menambah pengetahuan mengenai suatu hal. Kemudian dengan wawancara kita dapat informasi langsung dari narasumber yang Ada. Kemudian kita perlu menentukan topik dulu dan narasumber yang akan diwawancarai. Sebelum wawancara kita perlu menentukan topiknya, kemudian siapa narasumbernya yang akan diwawancarai, kemudian menyusun pertanyaan yang sesuai. Kemudian ada juga mencatat jawaban yang diberikan oleh narasumber. Kita tujuan pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak Bapak, pelajaran pada hari ini tujuannya yang pertama, anak-anak Bapak dapat menguraikan pemanfaatan tenaga listrik sebagai sumber energi alternatif. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan dampak positif nuklir. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menyebutkan dampak negatif nuklir. Yang keempat, siswa dapat menyajikan laporan hasil penelusuran informasi dari berbagai bentuk energi. Yang kelima, siswa dapat menuliskan informasi penting dari teks wawancara. Kemudian yang keenam, siswa dapat menyusun teks narasi menggunakan informasi yang diperoleh dari teks wawancara. Nah, ini ya. Kita selanjutnya, anak-anak Bapak akan menayangkan sebuah video. Nah, tolong disimak dan didengarkan baik-baik ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, udah mulai. Suaranya tidak terdengar, Pak.
Nah, oke, anak-anak Bapak, tadi udah Bapak tayangkan ya videonya. Nah, menurut anak-anak Bapak ini yang di video tersebut, mereka sedang melakukan apa? Melakukan apa, anak-anak Bapak? Wawancara, Pak. Iya, Wawancara. Iya, bagus sekali berarti anak-anak Bapak memperhatikan ya. Jadi tadi ada di situ dua orang yang sedang melakukan wawancara. Yang pertama ada yang pewawancara dan ada narasumber. Ya, bagus sekali. Kemudian, nah, menurut anak Bapak, mengapa energi alternatif itu sangat diperlukan saat ini? Ayo, kenapa? Sebagai energi pengganti, Pak. Iya, bagus sekali anak-anak Bapak. Siapa lagi? Ada tambahan lagi? Nurul, Pak. Pak, Ya, Pak. Nurul. Nurul. Ya, Nurul Kami boleh. kita memerlukan energi alternatif karena bahan bakar fosil yang digunakan sehari-hari bersifat tidak terbarukan, Pak, sehingga bila habis tidak bisa dicarikan lagi. Jadi energi alternatif bisa dimanfaatkan, Pak. Tidak Bagus sekali ya. Oh, berarti memperhatikan anak Bapak. Kasih jempol dulu. Bagus sekali. Benar ya, anak-anak Bapak. Kenapa energi alternatif ini sangat diperlukan saat ini? Karena energi fosil itu tidak dapat diperbarui atau tidak dapat diperbarukan, sehingga bahan bakar fosil ini bisa cepat habis. Sedangkan energi alternatif bisa diperbarui dan tidak bisa habis. Selain itu, energi alternatif ramah lingkungan dan sangat bermanfaat. Kemudian, anak-anak Bapak, menurut anak Bapak, hal apa saja yang harus dipersiapkan oleh bangsa Indonesia dalam upaya pemanfaatan nuklir sebagai energi alternatif? Tadi udah disinggung juga dalam video ya. Nah, apa itu menurut anak Bapak yang harus dipersiapkan bangsa Indonesia? Pak, Dila, Pak. Ya, Dila. Silakan Dila. Melakukan kegiatan studi kelayakan PLTN, Ya, pemilihan bagus lokasi sekali. yang tepat, unsur keselamatan pekerja dan masyarakat, Pak. Ya, bagus. Eru, gimana Eru? Jawabannya sama, Pak. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk anak-anak Bapak. Cerdas luar biasa ya anak-anak Bapak. Nah, ya itu ya. Nah, dan yang harus dipersiapkan bangsa Indonesia dalam upaya pemanfaatan nuklir itu sebagai energi alternatif, salah satunya adalah apa? Melakukan kegiatan studi kelayakan pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia. Kemudian selain itu juga sumber daya manusianya harus ditingkatkan juga, itu sangat penting. Kemudian unsur keselamatan pekerja, unsur keselamatan masyarakat juga harus diperhatikan. Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah lokasi yang aman. Nah, dalam menentukan lokasi untuk pembuatan PLTN ini juga sangat penting untuk dipersiapkan. Nah, sekarang anak-anak Bapak akan Bapak bagi kelompok ya. Ya, Pak. Anak-anak Bapak akan bagi kelompok menjadi 5 kelompok. Nah, seperti ini ya. Masih semangat? Semangat ya. Nah, kita coba dulu. Ya, kita coba ya. Bapak bilang, mana semangatmu? Jawabnya, ini semangatku, gitu ya. Kita coba. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, luar biasa. Baik, anak-anak Bapak bagi kelompok menjadi 5 kelompok. Dalam cara membaginya Bapak dengan hitungan ya, angka 1 sampai 5 dimulai dari yang terdepan ya. 1, 2, 3, 4, 5 nanti diulang lagi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang mendapatkan angka 1 bergabung dengan angka 1 menjadi 1 kelompok, yang angka 2 bergabung dengan angka 2 menjadi 1 kelompok dan seterusnya. Ada paham anak-anak Bapak? Paham, Pak. Paham ya. Nah, yuk kita mulai. Yuk kita mulai dari Pak Heru. 1.
Ya, lanjut. 2. Ya, 3, ya. 4. Ya, ya, lanjut. 5. Oh, ya, lanjut. Satu lagi. 1. Ya, terus. 2, Oke, terus. 3. Ya, 4. ya. Nah, 5. oke, bagus anak-anak Bapak. Dah. Sekarang silakan Bapak hitung sampai 3. Anak-anak Bapak tanpa menimbulkan suara harus sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Yang satu dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Oke, 1, Ya, Pak. 2. Baik, Pak. Cepat Udah, ayo. Pak. Udah, Pak. 3. Udah, Pak. Oke, bagus. Udah duduk di kelompoknya masing-masing. Sudah, Pak. Oke, bagus anak-anak Bapak. Nah, sekarang anak-anak Bapak kan sudah punya nih buku masing-masing, buku tema 9 ya. Silakan buka buku temanya, tema 9 halaman 102. Nah, ada teks wawancara. Nah, Bapak kasih waktu untuk membaca ya. Silakan anak-anak membacakan dulu. Anak-anak Bapak baca dulu di kelompoknya masing-masing dan dipahami. Ya. Oke. Dan tulis informasi-informasi penting yang ditemukan dalam teks wawancara tersebut. Anak-anak Bapak baca, pahami, ada yang penting anak-anak Bapak tulis ya. Oke. Udah? Sudah, Pak. Oke, silakan. Nah, Bapak kasih waktu dulu. Silakan dibaca dulu. Sudah? Sudah siap bacanya? Sudah, Nah, sekarang karena sudah selesai membaca, sekarang anak-anak Bapak mendiskusi. Silakan diskusikan dan membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Kata tanya apa? Yang pertama apa? Kata tanya apa? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Tentang masalah atau yang ada, masalah yang ada atau berdasarkan yang dibaca tadi ya. Paham anak-anak Bapak? Ya, Paham? Pak. Ya, silakan Bapak kasih waktu untuk berdiskusi. Udah, Pak. Sudah, Pak. Sudah? Oke. Sudah, Pak. Nah, oke. Sekarang kita tampilkan ya. Udah selesai semua ya kelompoknya masing-masing? Sudah, Pak. Nah, oke. Kelompok siapa yang mau tampil? Kelompok Levi, Pak. Oke, kelompok Levi, bagus. Aplaus dulu untuk kelompok Levi karena berani tampil pertama. Terima kasih aplaus. Oke, silakan kelompok Levi tampilkan. Baik, Pak. Levi dari kelompok 3, Pak, akan menampilkan hasil diskusinya. Yang pertama yang kami temukan, di negara mana sajakah terjadi pemanfaatan nuklir sebagai energi alternatif? Yang kedua, apa dampak yang ditimbulkan dari penggunaan nuklir sebagai energi alternatif? Yang ketiga, siapa yang terkena dari akibat pemanfaatan nuklir sebagai energi alternatif? Yang keempat, mengapa diperlukan penggunaan energi alternatif? Yang kelima, bagaimana persiapan bangsa Indonesia dalam penggunaan nuklir sebagai energi alternatif? Woi, luar biasa ya. Oke, luar biasa untuk kelompok 3. Kita berikan aplaus lagi. Nah, kita beri salut ya. Pak. Kita beri salut untuk kelompok 3. Tepuk salut masih ingat? Nah, seperti ini ya. Diberi salut. Anjak ma, muah. Paham? Paham, Pak. Bisa coba. Diberi salut. Anjak ma. Paham, Pak. Oke, aplaus dulu untuk kelompok 3. Oke. Guys ya. Udah. Jadi anak-anak Bapak semua udah tampil semua per kelompoknya. Dimulai dari kelompok 3 tadi, kelompok 2, kemudian kelompok 1, kelompok 5.
Ya, kelompok 4 udah tampil semua. Bagus sekali, bagus. Udah paham ya anak-anak Bapak, udah bisa membuat pertanyaan berdasarkan masalah tadi ya. Oke, selanjutnya anak-anak Bapak kita lanjutkan. Kita silakan anak-anak buka. Kita bukunya halaman 105. Kita mengenal pembangkit listrik tenaga nuklir ya. Silakan baca sebentar, setelah itu Bapak akan menjelaskannya. Sudah selesai dibacanya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, Pak. Bapak jelaskan dulu. Sudah dibaca tadi, masih duduk per kelompok ya. Oke, Masih, Pak. sekarang mengenal pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, ini ya kita mengenal dulu. Tadi anak-anak Bapak sudah membaca juga, Bapak akan menjelaskan. Nah, mulai sejak lama manusia itu telah memikirkan bagaimana cara memanfaatkan tenaga nuklir untuk kesejahteraan. Sampai saat ini tenaga nuklir khususnya zat radioaktif telah dipergunakan secara luas dalam berbagai bidang. Antara lain bidang industri, kesehatan, pertanian, peternakan, sterilisasi produk farmasi, dan alat kedokteran. Salah satunya pemanfaatan teknik nuklir, yaitu dalam bidang energi saat ini yang sudah berkembang dan dimanfaatkan secara besar-besaran dalam bentuk apa? Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Nah, PLTN ini atau tenaga nuklir digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik yang relatif murah, aman, dan tidak mencemari lingkungan. Jadi, PLTN itu apa tadi? Pembangkit listrik tenaga nuklir, Pak. PLTN pembangkit listrik tenaga nuklir yang berupa kumpulan mesin atau pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan tenaga nuklir sebagai tenaga awalnya. Prinsip kerjanya seperti uap panas yang dihasilkan untuk menggerakkan mesin yang disebut turbin secara ringkas dan sederhana. Kemudian rancangan PLTN itu terdiri atas air mendidih, boil water, reaktor yang bisa mewakili PLTN pada umumnya. Kemudian, yakni setelah ada reaksi nuklir fusi secara bertubi-tubi dalam reaktor, maka timbul panas atau tenaga lalu dialirkan air di dalamnya. Selanjutnya, uap panas masuk ke turbin dan turbin berputar. Poros turbin dihubungkan dengan generator yang menghasilkan listrik. Nah, ini juga ada dampak positif dan dampak negatif nuklir. Tadi sudah dibaca juga. Dampak positifnya apa? Yaitu bahan bakarnya tidak mahal. Kemudian mudah dipindahkan dengan sistem keamanan yang ketat. Kemudian energinya sangat tinggi. Tidak mempunyai efek rumah kaca dan hujan asam. Nah, kalau dampak negatifnya apa? Siapa yang tahu? Ayo. Butuh biaya yang besar, Pak. Iya, bagus. Butuh biaya yang besar. Apalagi? Bahaya radiasi. Bahayanya. Iya, bahaya radiasi. Nah, dampak negatifnya yaitu apa? Biaya besar untuk sistem penyimpanannya ya. Penyimpanannya itu membutuhkan biaya yang besar disebabkan dari bahaya radiasi energi nuklir itu sendiri. Kemudian masalah kepemilikan energi nuklir itu disebabkan karena bahayanya massal dan produk buangnya yang sangat radioaktif. Nuklir ini karena nuklir ini sebagai senjata pemusnah. Ini juga itu dampak negatifnya. Nah, sekarang silakan anak-anak Bapak udah dibaca ya tadi ya. Udah dibaca, udah Bapak jelaskan. Sekarang anak-anak Bapak rinci dulu ya informasi yang diperoleh tentang apa dampak positif, dampak negatif tadi. Anak-anak rinci dulu. Udah selesai ya? Udah, Pak. Udah dirinci ya tadi. Oke, sekarang anak-anak Bapak silakan selesaikan permasalahan yang terdapat dalam LKPD. Nah, Bapak akan membagikan LKPD berdasarkan informasi tadi. Nah, nanti boleh dicari di buku yang telah didapatkan tadi ya. Oke, sekarang Bapak bagikan LKPD-nya satu-satu.
Oke, sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nggak ada yang selesai? Oh, LKPD pertama dulu ya. Udah ada yang selesai LKPD pertama? Udah ya? Udah, Pak. Oke, udah. Nah, LKPD pertama udah selesai. Selanjutnya lanjutkan LKPD kedua. Nah, ya. Yang LKPD pertama kita tentang yang teks wawancara tadi. Ada permasalahan situ ya. Yang kedua, sekarang LKPD berdua, yang LKPD kedua, silakan dikerjakan yang tentang pemanfaatan tentang mengenal energi listrik tenaga nuklir, yang halaman 105. Ya, silakan dikerjakan dulu. Baik, Pak. Udah, Pak. Udah selesai? Udah ya? Sudah, Pak. Oke, udah selesai. Baik. Pak. Nah, anak Bapak, silakan. Nah, LKPD-nya nanti dikumpulkan ya, silakan dikumpulkan. Udah, sekarang anak-anak Bapak udah selesai mengerjakan LKPD, silakan merinci informasi penting tadi. Informasi penting yang udah didapatkan dalam pembelajaran ini, silakan dirinci ya. Kemudian dicatat yang penting-penting. Oke. Nah, baik. Setelah ini ada pertanyaan lagi dari anak-anak Bapak tentang pemanfaatan energi nuklir ini? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, udah paham semuanya ya? Sudah, paham? Sudah, Pak. Ada yang bisa menyimpulkan sekarang pembelajaran hari ini? Kita belajar tentang apa saja hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Ya, silakan. Ya. Kesimpulan pelajaran hari ini, energi alternatif adalah energi yang terdapat di alam dan dijadikan sebagai energi pengganti karena tidak akan habis. Ya. Bagus Wawancara sekali. mengenai wawancara adalah cara untuk mendapatkan informasi, di mana kita mendapatkan informasi dari narasumber, yaitu orang yang kita wawancarai. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan lagi untuk Nurul ya. Ya. Iya, Pak. Oke. Iya. Ya, diberi salut. Masih ingat tadi? Diberi salut. Ancak, wah. Oke, bagus. Oke, sekarang kita simpulkan sama-sama ya, anak-anak Bapak. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini, kita sudah mengenal tentang sumber energi alternatif. Yaitu apa? Sumber energi yang tersedia di alam dalam jumlah yang melimpah dan tidak akan habis walaupun digunakan secara terus-menerus, Pak. Terus-menerus. Dan juga energi nuklir ini sangat bermanfaat juga ya dalam kehidupan manusia. Kita juga tadi belajar tentang wawancara, di mana wawancara itu ada narasumber, ada pewawancara. Kemudian wawancara itu apa? Merupakan suatu kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh sebuah informasi. Nah, informasi yang didapat itu boleh dalam tulisan, rekaman, secara audio dan visual atau audio visual. Nah, ada juga ya cara untuk menentukan hal penting dalam wawancara. Nah, cara-cara untuk menentukan hal-hal penting dalam wawancara tadi, menentukan kalimat utama dulu dari setiap jawaban yang diberikan oleh narasumber. Kemudian kita tadi menggunakan juga, tadi udah kita praktekkan menggunakan rumus membuat pertanyaan tadi ya, 5W, 1A. Apa aja itu? Ada apa, siapa, Di mana, Di mana, kapan, bagaimana. Ya, bagus sekali itu ya. Sudah paham semua ya anak-anak Bapak. Nah, Sudah, Pak. ini kesimpulan hari ini pembelajaran kita. Nah, setelah ini Bapak kasih soal evaluasi ya. Soal nanti dikerjakan. Nah, sebelum itu
itu kita menyanyikan lagu daerah dulu. Nah, sebelum kita Bapak tutup, ada pertanyaan tentang pembelajaran hari ini? Tidak, Pak. Tidak, Ya. Pak. Tidak ada, Pak. Kita menyanyikan lagu daerah. Setelah itu kita membaca hamdalah bersama-sama. Yuk, kita nyanyikan sama-sama ya. Baik, Ya, Pak. Pak. Baik, Oke. baik, Pak. Tunggu dulu. Oke. Luruslah jalan, ayo kembali belok ke jalan, kayu jati, lima hati indah, ayam dan lapis. Oke, baiklah. Oke, masih semangat, kita coba dulu ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ini semangatku. Oke, sampai ketemu lagi pada pembelajaran besok ya, anak-anak Bapak. Bapak akhiri, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.